Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 120. Pada hikmah nomor 120 ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan mata ja'alaka fil zahiri mumtasilan li amrihi wa fil batini mustasliman li qahrihi faqad a'dhamal minnata 'alaika. Mata, apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan lahirmu mengikuti perintahnya dan batinmu pasrah kepada kekuasaannya, maka Allah benar-benar telah memberikan anugerah yang sangat besar kepadamu. Mata ja'alaka fil zahiri mumtasiran li amrihi wa fil batini mustasliman li qahrihi faqad a'dhamal minnata 'alaika. Kaum muslimin rahimakumullah, maksudnya begini. Kita sebagai manusia ini kan terdiri dari anggota lahir, tangan, mulut, badan, dan lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Juga terdiri dari anggota batin. Biasa ada ruh, ada hati, dan lain-lain. Nah, ketika anggota lahir kita berperilaku, berbuat sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian batin kita, hati kita pasrah kepada semua hukum Allah ridho, maka kita sudah diberikan anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan untuk beribadah. Beribadah secara lahir dan beribadah secara batin. Ketika klop ibadah lahir dan batin, itu artinya dia sudah mencapai kesempurnaan ibadah lahir dan batin. Kenapa? Karena terkadang ada orang yang diberi anugerah lahirnya dia mengikuti perintah Allah, suka sholat, suka zakat, suka sedekah misalnya. Tetapi hatinya tidak, hatinya ya nggak tahu, nggak jelas. Nggak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak taslim. Siapa contohnya? Orang munafik misalnya. Secara lahir orang-orang munafik adalah disebut muslim, disebut Islam, tetapi secara batin dia ingkar kepada hukum-hukum Allah. Atau sebaliknya, ada orang yang hatinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, taslim, ridha kepada hukum-hukum Allah, tetapi lahirnya dia masih bermaksiat. Lahirnya dia masih belum menunaikan kewajiban-kewajiban secara full kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang satu 50%, yang satunya lagi 50%. Yang satu soleh secara lahir, belum soleh secara batin, yang satunya itu soleh secara batin, belum soleh secara lahir. Nah, ini yang disebutkan pada hikmah kali ini adalah orang yang soleh secara lahir dan batin. Mata ja'alaka fil zahiri mumtathilan li amrihi wa fil batini mustasliman li qahrihi faqad a'dhamal minnata 'alaika. Sebagai contoh misalnya begini, ada orang miskin. Ini orang miskin secara hukum syar'i, sebagian orang miskin itu harus berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengatasi kemiskinannya sehingga dia tidak menjadi beban umat Islam yang lain. Itu syariat lahir. Sehingga karena perintah Allah untuk menghilangkan kemiskinan untuk berikhtiar, maka dia ikhtiar.
ikhtiar berdagang misalnya, ikhtiar bertani misalnya, ikhtiar buruh, terus dia berikhtiar secara maksimal mungkin. Nah, ikhtiar ini kan ikhtiar yang tampak lahir. Sebagai pedagang dia kelihatan jual beli. Sebagai petani dia kelihatan bercocok tanam. Sebagai buruh dia kelihatan berburuh kepada juragan misalnya. Nah ini kan ibadah lahir. Itu sudah top market top. Artinya apa? Dia menjalankan perintah Allah yang lahir ya. Batinnya dia menerima kepada Allah. Gusti, kalau ini memang takdirku dijadikan orang miskin dunia saya ridho Gusti. Semuanya adalah takdir engkau. Nah itu hatinya taslim kepada Allah, ridho terhadap takdir Allah, tetapi lahirnya dia terus berusaha semaksimal mungkin. Itulah yang soleh lahir batin. Tetapi kalau yang soleh lahir saja, secara lahir dia usaha keras, mengatasi kemiskinan, mengatasi kesulitan dengan cara berbisnis, berdagang, bertani, misalnya menjadi buruh. Tetapi hatinya ndresura, istilahnya komplain istilahnya. Gusti, Gusti, kenapa saya dijadikan orang miskin? Yang lain tidur aja di orang kaya. Saya yang kerja keras masih miskin aja. Nah itu, soleh secara lahir tapi batin belum, ridho belum, taslim. Atau sebaliknya, ada orang yang batinnya taslim, Gusti ini kemiskinan takdir dari engkau. Tetapi dia nggak berikhtiar secara lahir, ngaji dong aja di rumah misalnya. Makan, tidur, terus ya itu. Secara batin mungkin dia soleh, tetapi secara lahir belum dikatakan soleh. Kenapa? Karena belum melakukan ikhtiar semaksimal mungkin seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata ja'alaka fil zahiri mumtasilan li amrihi wa fil batini mustasliman li qahrihi faqad a'adhamal minnata 'alaika. Oleh karena itu, orang-orang yang bisa klop antara kesalehan lahir dan kesolehan batin itulah merupakan anugerah dari Allah yang komplit yang sangat agung. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.